Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani. Baik, kembali bersama Kiceper Channel. Di video kali ini saya akan membagikan sebuah perjalanan wisata religi, yaitu berkeliling kota Jakarta. Dan kita akan berziarah, berkunjung ke makom-makom keramat yang berada di kota Jakarta. Dan hari ini saya beserta para jamaah akan berkunjung berziarah ke makom Kubah Al-Haddad alias Mbah Priuk. Seperti apa perjalanan wisata religi pada hari ini? Simak terus videonya dan tonton sampai selesai biar tidak gagal paham. Namun sebelum kita lanjut, seperti biasa, yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar channel ini terus berkembang dan tentunya bermanfaat untuk semuanya. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga kehidupannya semakin berkah.
Baik para sahabat, para teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit informasi untuk wawasan seputar Makom Kuba Al-Haddad atau Mbah Priuk. Apakah ingin tahu asal muasal nama dari Tanjung Priuk? Para jamaah dapat berkunjung ke Makom Mbah Priuk. Bisa juga untuk berwisata religi. Pada hari Minggu ini, Majelis Taklim Al-Awabin Pandansari, Ciawi, Bogor, Jawa Barat berkesempatan berwisata religi dan berkunjung ke Makom Keramat Mbah Priuk. Makam ini merupakan tempat peristirahatan dari Mbah Priuk, yang namanya juga jadi latar belakang dari nama Tanjung Priuk. Tempat ini merupakan sebuah cagar budaya yang telah ditetapkan sejak tahun 2017, berlokasi di Koja, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Lokasi ini berada di antara lahan dari terminal peti kemas yang ada di Jakarta Utara. Kawasan makam ini cukup besar dan bersih, cocok untuk dikunjungi oleh rombongan, baik menggunakan armada bus maupun mobil pribadi. Terdapat area tempat sholat dan juga area makam. Awal memasuki tempat ini, kami berada di aula yang di sisi kanannya terdapat area air barokah yang disinyalir sebagai air yang berkhasiat. Sumber aliran air ini adalah berada dekat ruang makam Mbah Priuk. Pengunjung penziarah dapat mengkonsumsi atau membawa pulang air ini secara cuma-cuma. Masuk lagi ke dalam, akhirnya kami sampai ke area makam. Di tempat inilah bersemayam Mbah Priuk dan jadi tempat tujuan utama bagi pengunjung berziarah. Makamnya berada di dalam sebuah ruangan, namun sayang hanya orang-orang tertentu saja yang diperbolehkan memasuki ruangan tersebut. Di bagian luar ruangan terdapat ornamen-ornamen Islami, tulisan-tulisan doa dan doa, hingga foto. Pengunjung yang berziarah dapat berdoa di sekitar area ini. Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad atau yang juga dipanggil Mbah Priuk adalah ulama dari Palembang yang berniat ingin menyebarkan dakwah ke Pulau Jawa. Namun sayang dalam perjalanannya ke Jawa, beliau meninggal sebelum berlabuh. Dikisahkan beliau berangkat ke Pulau Jawa dengan menaiki sebuah kapal. Dalam perjalanan, kapalnya terombang-ambing di lautan dan sempat kehabisan makanan. Namun Mbah Priuk memiliki karomah yang unik dan berguna ketika itu, yakni dirinya dapat membuat periuk nasi jadi terisi nasi yang sudah matang. Hal itu seperti yang diceritakan oleh Himpunan Pramuwisata Indonesia.
Dan beliau naik kapal dan kapalnya terombang-ambing. Selama terombang-ambing, beliau seperti punya karomah. Jadi makanannya sudah habis, tapi dia punya periuk nasi. Kalau dimasukin ke dalam jubahnya, keluar nasi yang sudah matang. Dan itu salah satu karomahnya. Yang selamat dalam perjalanan tersebut adalah adik dari Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad. Sekaligus dirinya juga yang jadi saksi mata atas kejadian tersebut. Karena karomah tersebut membuat Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad jadi punya julukan, yakni Mbah Priuk. Nama Tanjung Priuk di Jakarta Utara juga dianggap mengambil latar belakang dari kisah Mbah Priuk. Dikisahkan yakni Mbah Priuk dimakamkan di sebuah tanjung dan dimakamkan bersama periuk miliknya, serta terdapat banyak bunga tanjung di area makam tersebut. Jadi ketika sampai Semenanjung, Habib Hasan dimakamkan di Tanjung yang dekat Ancol karena letaknya di Tanjung. Terus waktu itu dimakamkan dengan periuknya, dan di situ ada banyak bunga tanjung juga. Makanya itu yang jadi nama Tanjung Priuk sampai sekarang. Dikisahkan juga bahwa dulunya area sekitar makam ini merupakan pemukiman warga. Namun setelah adanya bedol desa yang membuat semua warga pindah, makam ini tetap berada di lokasi tersebut. Namun begitu, ternyata makam Mbah Priuk juga telah berpindah. Sebelumnya makam tersebut berada di dekat Ancol. Ketika menjadi kawasan peti kemas, digusur semua kecuali makam Mbah Priuk. Makam Mbah Priuk ini sudah dipindah dari awalnya yang dekat Ancol. Nah, di sini ketika semua warga di bedol desa, makamnya saja yang nggak pindah. Biografi Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad atau Mbah Priuk. Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad atau yang juga dipanggil Mbah Priuk merupakan ulama dari Palembang yang dipercaya sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga kini makamnya yang terletak di Koja, Jakarta Utara, selalu ramai dikunjungi penziarah karena ia merupakan sosok yang dihormati sebagai tokoh yang gugur ketika melaksanakan tujuan mulia, yakni dakwah Islam ke Pulau Jawa. Selain itu, nama Mbah Priuk kerap dikaitkan dengan penamaan Pelabuhan Tanjung Priuk yang terletak di Jakarta Utara. Dan asal usul Mbah Priuk, nama asli Mbah Priuk adalah Al-Imam Al-Arif Billah Sayyidina Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad. Beliau lahir di Palembang pada 1727. Meski lahir di Palembang, ia merupakan keturunan Arab dari Hadramaut di Yaman Selatan yang masuk ke Nusantara melalui Aceh. Apabila ditelusuri silsilah Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad, ia dipercaya sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum menjadi penyiar agama Islam, ia pun pernah belajar agama ke tanah leluhurnya di Yaman. Setelah itu,
Mbah Priuk menjadi seorang penyiar agama Islam yang sering melakukan perjalanan ke berbagai daerah untuk berdakwah. Bahkan Mbah Priuk diyakini sebagai seorang wali yang memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kronologi wafat dalam perjalanan menuju ke Jawa. Pada tahun 1756, Mbah Priuk bersama dengan saudaranya Al-Arif Billah Al-Habib Ali Al-Haddad menuju ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Namun selama 2 bulan pelayarannya, mereka harus menghadapi segala macam rintangan. Berdasarkan cerita legenda, salah satu rintangan yang harus dihadapi adalah armada Belanda yang bersenjata lengkap. Meski dihujani meriam, perahu mereka masih dapat selamat. Namun rintangan lain yang berupa ombak besar datang setelahnya. Semua perlengkapan yang ada di kapal pun hanyut digulung ombak, hingga hanya tersisa alat penanak nasi dan beberapa liter beras saja. Setelah ombak pertama menyerang, ombak lebih besar kembali datang dan menghantam kapal mereka. Hal itu membuat Mbah Priuk dan Habib Ali Al-Haddad terseret ombak hingga ke semenanjung yang belum bernama. Ketika ditemukan, Mbah Priuk sudah dalam kondisi tidak bernyawa, sementara Habib Ali Al-Haddad masih hidup. Jasad Mbah Priuk kemudian dimakamkan tidak jauh dari tempat mayatnya ditemukan. Yang ini berlokasi di Jalan Jampea nomor 6 Koja, Jakarta Utara. Untuk penanda, makam Habib Hasan diberi nisan berupa dayung dan diberi priuk di sisi makam. Dikaitkan dengan Tanjung Priuk. Oleh beberapa sejarawan, nama Mbah Priuk kerap dikaitkan dengan penamaan pelabuhan Tanjung Priuk yang terletak di Jakarta Utara. Konon dayung yang dibuat nisan makam Mbah Priuk tumbuh menjadi pohon tanjung. Sementara priuk yang awalnya diletakkan di sisi makam hilang karena terseret ombak. Menurut sejarah, selama 3-4 tahun setelah Mbah Priuk dimakamkan, warga melihat priuk itu terbawa ombak kembali ke makam Habib Hasan. Dari kisah priuk dan dayung inilah kemudian lahir nama Tanjung dan Priuk, yang kemudian menjadi nama kawasan Tanjung Priuk. Namun pendapat itu telah ditentang oleh para sejarawan yang menyatakan nama Tanjung Priuk telah ada sejak abad ke-16, jauh sebelum kedatangan Habib. Nama Tanjung Priuk justru terkait Aki Tirem, penghulu atau pemimpin daerah Warakas yang tersohor sebagai pembuat priuk. Sedangkan kata Tanjung merujuk pada kontur tanah yang menjorok ke laut atau tanjung. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa Mbah Priuk tidak memiliki kaitan dengan nama pelabuhan Tanjung Priuk. Dan terjadi sengketa makam Mbah Priuk. Pada tahun 2010 sempat terjadi tragedi berdarah karena lokasi pemakaman Mbah Priuk disengketakan oleh PT Pelabuhan Indonesia II. Oleh sebab itu, perusahaan ini meminta kepada pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta untuk membongkar makam Mbah Priuk. Untuk menindaklanjuti permintaan tersebut, dikirimlah Satpol PP oleh Pemda Jakarta ke Koja, tempat makam Mbah Priuk.
Warga Koja yang sudah mengkeramatkan makam Mbah Priuk pun berusaha menghalau mereka. Berawal dari sinilah maka terjadi bentrok berdarah antara warga Koja dengan Satpol PP. Pada akhirnya makam Mbah Priuk tidak jadi dipindahkan dan masih banyak dikunjungi oleh para penziarah dari berbagai daerah hingga sekarang. Tanjung Priuk menjadi salah satu kecamatan yang berkembang di Jakarta Utara. Di daerah itu terdapat pelabuhan yang hidup dari zaman Belanda dan kini jadi pelabuhan terpadat di Indonesia, yaitu Pelabuhan Tanjung Priuk. Jika melihat sejarah, banyak yang menerangkan asal-usul lahirnya Tanjung Priuk. Salah satunya versi yaitu yang mengkaitkan nama daerah itu dengan makam Mbah Priuk atau Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad. Menurut buku 212 Asal-usul Jakarta Tempo Dulu karya Zainuddin HM, dikisahkan bahwa Mbah Priuk adalah seorang ulama asal Palembang. Mbah Priuk yang akrab disapa Habib itu menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa termasuk Batavia. Dikisahkan saat berlayar ke Batavia, kapal yang ditumpangi Mbah Priuk dan pengikutnya hanyut di bawah ombak. Habib sendiri ditemukan di semenanjung yang saat itu belum ada namanya, dan di samping jenazahnya ditemukan pula Priuk dan dayung. Kemudian dayung tersebut dijadikan nisan oleh warga. Sementara Priuk diletakkan di sisi makam Mbah Priuk. Konon seiring berjalannya waktu dayung tersebut tumbuh menjadi pohon tanjung. Sementara Priuknya sempat hilang terbawa ombak, namun kemudian kembali ke samping makam beberapa tahun kemudian. Maka dari itu kawasan tersebut kini diberi nama Tanjung Priuk untuk menandakan makam Mbah Priuk.